Jenderal Andika Perkasa juga menyebut pertemuan ini dalam rangka memperkuat soliditas dan sinergitas TNI Polri. PM Polisi usut bentrokan di internal TNI. Ada apa dengan internal TNI? Panglima TNI soroti peristiwa ini. Ini saya memulai orientasi karena di Angkatan Darat saya sudah tahu bisnis. Setelah melepas jabatan saya, jadi fokus saya adalah ke Markas Besar Angkatan Laut. Saya ingin dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut langsung karena beliaulah yang paling menguasai Angkatan Laut. Ya, saya kira respon cepat dari Panglima sudah baik ya dengan menugaskan pimpinan satuan masing-masing. Tentu tidak semua insiden harus dibawa langsung ke level Panglima, Mas Iman. Karena Panglima kan levelnya tentu di level koordinasi yang lebih general. Dan saya kira dengan komunikasi yang baik juga dengan Bapak Kapolri, Panglima dan Kapolri, saya kira di level pimpinan kan sangat harmonis. Tinggal memastikan di bawah tetap akrab, tetap kompak, tetap solid. Dan oknum-oknum yang barangkali berselisih, saya setuju dengan Pak Arthur tadi, juga harus dilakukan asesmen tidak hanya di wilayah konflik ya. Mungkin ada juga beberapa insiden kecil ya, yang mungkin terjadi di luar wilayah konflik. Ini juga harus menjadi atensi dari pimpinan TNI maupun Polri. Dalam pandangan kami, memang harus ada keseriusan dari para komandan. Karena prinsip dari baik TNI maupun Polri, itu garis komando masih sangat kuat. Di samping tadi ada namanya semangat jiwa korsa tadi. Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. PM Polisi usut bentrokan di internal TNI. Ada apa dengan internal TNI? Panglima TNI soroti peristiwa ini. Deret terkini kasus bentrok oknum TNI yang diproses Puspom. cnnindonesia.com. Kapuspen TNI Maijen Prantara Santosa mengatakan Pusat Polisi Militer TNI bersama dengan Pusat Polisi Militer Matra terkait tengah melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Berdasarkan data, setidaknya dalam beberapa hari terakhir, ada 3 peristiwa bentrok yang melibatkan oknum sesama anggota TNI maupun dengan oknum kepolisian. Pusat Polisi Militer TNI bersama-sama dengan Pusat Militer TNI AD atau Angkatan terkait sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut, kata Perantara dalam keterangan tertulis, Selasa 30 November. Sementara untuk kasus bentrok dengan oknum anggota kepolisian, Perantara mengatakan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Polri. TNI juga sudah melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut, katanya. Berikut deret bentrok melibatkan prajurit TNI beberapa waktu terakhir yang tengah diproses Puspom TNI. 1. Bentrok di Ambon antara oknum TNI AD Provos Den Madam 16 PTM dengan oknum Satlantas Polres Ambon pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur, Rabu 24 November 2021. 2. Bentrok di Tembagapura, Kabupaten Mimika antara oknum TNI Angkatan Darat dari Satgas Nanggala dengan oknum Polri dari Satgas Amol Brimobda Aceh pada pukul 17.53 waktu Indonesia Timur, Sabtu 27 November 2021. 3. Bentrok di Batam antara oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri Raider Khusus 136 TS dengan oknum TNI Angkatan Laut dari Batalion 10 Marinir pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 27 November 2021. Saat Panglima TNI soroti peristiwa bentrokan Kopassus versus Brimob di Timika.
Peristiwa bentrokan antara prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang tergabung dalam Satuan Tugas Nanggala dengan personel Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Amol di Tembagapura, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu 27 November 2021 mengundang perhatian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sampai-sampai mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat tersebut meminta semua prajuritnya yang diduga terlibat dalam peristiwa ini harus diproses hukum. Pusat Polisi Militer TNI bersama-sama dengan Pusat Militer TNI AD sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut, ujar Andika kepada Kompas.com, Senin 29 November 2021. Selain itu, Andika memastikan bahwa TNI juga telah berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat. TNI juga sudah lakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut, kata Andika. Adapun keributan antara Kopassus dengan Brimob terjadi di lokasi Reg Kampus RCTU Mel 7, 2, tepatnya di depan Mes Hal Timika. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri memastikan kasus bentrokan ini hanya sekedar salah paham saja. Tidak ada bentrok itu, salah paham saja. Sudah diselesaikan, sudah berdamai. Nanggala juga kan itu di bawah Kapolda, karena di bawah operasi Nemangkawi, Amol juga sama di bawah Kapolda sudah diselesaikan langsung, kata Matius dikutip dari tribunnews.com Senin. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.